Bapak Ibu, saya sudah menangani ribuan pasien lansia selama karir saya, dan saya menemukan satu rahasia yang jarang dibicarakan dokter secara terbuka. Mereka yang hidup sehat sampai 90 tahun ke atas ternyata bukan orang yang paling kaya, paling rajin minum suplemen, atau punya akses ke rumah sakit terbaik, melainkan mereka yang memiliki 5 hal sederhana yang akan saya ungkap di video ini. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan dan ingin tahu apakah Anda termasuk yang berpotensi panjang umur, tekan tombol like dan subscribe sekarang, supaya video bermanfaat seperti ini terus sampai ke Bapak Ibu. Saya tidak mengada-ada soal ini. Selama lebih dari 20 tahun praktek, saya sudah melihat pola yang sama berulang kali. Ada pasien yang datang dengan segudang obat mahal, vitamin impor, dan fasilitas kesehatan lengkap, tapi kondisinya justru menurun cepat. Di sisi lain, ada pasien sederhana yang hidupnya biasa saja, tapi di usia 85 tahun masih bisa jalan kaki ke pasar sendiri, masih tertawa lepas dengan cucu-cucunya, dan masih punya semangat hidup yang luar biasa. Perbedaannya bukan di uang atau obat, perbedaannya ada di 5 hal yang akan saya jelaskan satu persatu hari ini. Dan yang membuat saya bersemangat membagikan ini adalah karena kelima hal tersebut bukan soal genetik atau nasib. Ini semua bisa Anda bangun dan perbaiki mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, di usia berapapun Anda saat ini. Mari kita bicara jujur tentang kenyataan yang ada di Indonesia. Rata-rata harapan hidup berada di angka sekitar 72 tahun. Angka ini artinya kalau Bapak Ibu sekarang sudah melewati usia 75 tahun, Anda sebenarnya sudah melampaui rata-rata kebanyakan orang Indonesia. Anda sudah lebih beruntung dari banyak orang di luar sana. Ini bukan hal kecil. Ini pencapaian yang patut disyukuri. Tapi disinilah masalah yang sering saya temui. Muncul banyak sekali pasien berusia 75 tahun yang datang ke ruang praktek saya dengan wajah murung dan suara pelan. Mereka mengeluh badan sudah tidak sekuat dulu. Tidur di malam hari susah, sering terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Semangat untuk melakukan aktivitas sudah hilang entah kemana. Dan yang paling menyedihkan untuk saya dengar adalah ketika mereka berkata dengan mata berkaca-kaca bahwa mereka takut menjadi beban untuk anak dan cucu mereka. Mereka bertanya kepada saya dengan suara yang hampir berbisik, "Dok, apakah saya masih bisa sehat? Apakah masih ada harapan untuk saya?" Pertanyaan seperti itu selalu membuat hati saya tergerak. Dan jawaban yang selalu saya berikan adalah, ya, masih ada harapan. Dan harapan itu lebih besar dari yang Anda kira. Yang membuat saya sedih adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya masih punya potensi yang sangat besar untuk hidup sehat sampai usia 90-an atau bahkan lebih. Tubuh mereka sebenarnya masih mampu, pikiran mereka masih bisa tajam, semangat hidup mereka masih bisa dinyalakan kembali. Tapi mereka tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu tanda-tanda apa yang harus diperhatikan. Mereka tidak tahu apa yang harus dijaga dan apa yang perlu segera diperbaiki. Kebanyakan dari mereka terlalu fokus mengkhawatirkan penyakit yang belum tentu datang, tapi justru lupa melihat kekuatan-kekuatan yang sudah mereka miliki selama ini. Padahal penelitian dari Blue Zones, yaitu wilayah-wilayah di dunia yang penduduknya paling banyak hidup di atas 100 tahun, seperti di Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, dan beberapa tempat lainnya, menunjukkan satu fakta yang sangat menarik. Umur panjang yang berkualitas bukan semata-mata soal menghindari penyakit. Umur panjang adalah soal memiliki fondasi yang tepat sejak sekarang, fondasi yang bisa dibangun oleh siapa saja, termasuk Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Di video hari ini, saya akan menjelaskan 5 tanda yang selalu saya temukan secara konsisten pada pasien-pasien saya yang berhasil hidup sehat dan bahagia sampai usia 90-an. Supaya mudah diikuti, saya bagi pembahasannya menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama akan membahas 2 tanda yang berhubungan dengan kekuatan tubuh fisik Anda. Bagian kedua akan membahas 2 tanda yang berkaitan dengan pikiran dan kebiasaan sehari-hari. Dan bagian ketiga akan membahas 1 tanda yang paling sering diabaikan orang, tapi justru paling menentukan untuk umur panjang yang bahagia. Tanda kelima ini akan saya bahas paling dalam dan paling detail, karena dari pengalaman saya, disinilah banyak lansia kehilangan semangat hidupnya tanpa mereka sadari. Kalau Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa menilai sendiri kondisi Anda saat ini. Anda akan tahu mana dari kelima tanda ini yang sudah Anda miliki, dan mana yang perlu segera diperbaiki mulai hari ini. Saya Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia. Channel ini saya buat khusus untuk Bapak Ibu yang ingin menikmati masa tua dengan tubuh yang tetap kuat, pikiran yang tetap jernih, dan hati yang senantiasa bahagia. Sekarang mari kita mulai pembahasan dengan tanda yang pertama.
Tanda pertama yang akan saya bahas mungkin terdengar sangat sederhana. Bahkan mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyangka hal ini berhubungan dengan umur panjang. Tanda pertama adalah kekuatan genggaman tangan Anda. Ya, sesederhana itu. Seberapa kuat Anda bisa menggenggam sesuatu? Bapak Ibu mungkin langsung bertanya dalam hati, apa hubungannya genggaman tangan dengan bisa hidup sampai 90 tahun? Bukankah itu hal yang sangat sepele dan tidak penting? Justru sebaliknya, kekuatan genggaman tangan ternyata adalah cermin dari kekuatan seluruh otot di tubuh Anda. Ketika genggaman tangan Anda kuat, itu menandakan otot-otot di lengan, bahu, punggung, dan bahkan kaki Anda juga dalam kondisi yang baik. Penelitian besar yang dipublikasikan di British Medical Journal dengan melibatkan hampir 140.000 orang dari berbagai negara menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Setiap penurunan 5 kg kekuatan genggaman tangan, risiko meningkat sebesar 16%. Angka ini bukan main-main. Artinya, tangan yang masih kuat dan mampu menggenggam dengan baik adalah pertanda bahwa tubuh Anda secara keseluruhan masih dalam kondisi yang prima dan siap untuk menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Cara mengecek kekuatan genggaman ini sangat mudah dan bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah sekarang juga. Coba ambil toples selai atau toples kue yang tutupnya agak kencang. Putar tutupnya dan rasakan apakah Anda bisa membukanya dengan mudah atau terasa berat dan susah. Cara lain yang lebih sederhana adalah dengan menggenggam tangan pasangan, anak, atau cucu Anda dengan kuat. Minta mereka memberikan penilaian jujur, apakah genggaman Anda terasa kuat atau terasa lemah. Kalau Anda masih bisa melakukan hal-hal ini dengan nyaman, tanpa merasa tangan cepat lelah atau gemetar, itu adalah pertanda yang sangat baik. Tubuh Anda masih punya kekuatan yang cukup. Tapi kalau ternyata terasa susah, tangan cepat capek, atau genggaman terasa tidak bertenaga seperti dulu, saya minta Bapak Ibu untuk tidak langsung berkecil hati. Ini bukan vonis bahwa Anda tidak bisa panjang umur. Justru sebaliknya, ini adalah informasi berharga yang memberitahu Anda bahwa ada bagian tubuh yang perlu diperkuat mulai dari sekarang. Kabar baiknya, kekuatan genggaman tangan bisa dilatih dan ditingkatkan di usia berapapun. Caranya sangat sederhana dan tidak perlu pergi ke tempat fitness atau membeli alat mahal. Ambil bola karet kecil yang biasa dijual di toko mainan anak, atau gunakan handuk kecil yang digulung menjadi bulatan. Remas-remas bola atau gulungan handuk tersebut selama 10 menit setiap hari. Bapak Ibu bisa melakukan ini sambil menonton televisi, sambil mengobrol dengan keluarga, atau sambil duduk santai di teras rumah. Tidak terasa berat sama sekali. Cara lain yang lebih menyenangkan adalah dengan melakukan aktivitas yang secara alami melibatkan kerja tangan. Berkebun dan mencabut rumput liar melatih kekuatan genggaman. Memasak dan mengaduk adonan kue melatih otot tangan. Bermain dengan cucu dan mengangkat mereka juga melatih kekuatan lengan secara keseluruhan. Dalam beberapa minggu melakukan aktivitas ini secara rutin, Bapak Ibu akan mulai merasakan perbedaannya. Tangan terasa lebih bertenaga dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dilakukan. Sekarang kita masuk ke tanda kedua yang sama pentingnya dengan tanda pertama. Tanda kedua adalah kemampuan Anda untuk berdiri dengan satu kaki selama 10 detik tanpa terjatuh atau harus berpegangan. Penelitian terbaru yang diterbitkan di British Journal of Sports Medicine pada tahun 2022 menemukan sesuatu yang cukup mencengangkan. Banyak orang, termasuk para dokter lansia, yang tidak mampu berdiri dengan satu kaki selama 10 detik memiliki risiko meninggal dalam 7 tahun ke depan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang mampu melakukannya. 2 kali lipat adalah angka yang sangat besar. Kenapa kemampuan sederhana ini bisa menjadi prediktor yang begitu kuat? Karena kemampuan menjaga keseimbangan tubuh sebenarnya adalah cerminan dari 3 hal penting sekaligus. Pertama, otot-otot kaki Anda masih cukup kuat untuk menopang seluruh berat tubuh. Kedua, otak Anda masih mampu mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan baik dan cepat. Ketiga, sistem saraf yang menghubungkan otak Anda dengan otot-otot Anda masih bekerja sebagaimana mestinya, tanpa ada gangguan berarti. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba tes sederhana ini, tapi dengan cara yang aman. Ini sangat penting, jadi tolong diperhatikan. Berdirilah di dekat dinding yang kokoh atau di samping kursi yang stabil untuk pegangan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Jangan pernah mencoba tes ini di lantai yang licin, di kamar mandi, atau di tempat yang tidak ada pegangannya sama sekali. Keselamatan Bapak Ibu adalah yang utama. Setelah posisi sudah aman, angkat satu kaki pelan-pelan dari lantai dan biarkan menggantung. Hitung dalam hati berapa detik Anda bisa bertahan dalam posisi tersebut tanpa harus menyentuh dinding atau memegang kursi.
Kalau Bapak Ibu bisa bertahan lebih dari 10 detik dengan stabil dan tidak goyah, selamat. Anda memiliki fondasi fisik yang sangat bagus untuk menjalani hidup panjang yang sehat. Tapi kalau ternyata belum sampai 10 detik, atau badan terasa sangat goyah dan hampir jatuh, jangan sedih atau putus asa. Justru ini adalah kabar baik, karena sekarang Anda jadi tahu dengan pasti apa yang perlu dilatih dan ditingkatkan. Latihannya mudah sekali. Setiap kali menyikat gigi di pagi dan malam hari, berdirilah dengan satu kaki sambil tangan memegang wastafel untuk keamanan. Mulai dari 5 detik saja dulu, tidak perlu memaksakan diri. Setiap minggu, tambahkan durasinya sedikit demi sedikit. Dalam waktu 3 bulan dengan latihan rutin, kebanyakan pasien saya berhasil mencapai 20 detik atau bahkan lebih. Hasilnya akan terasa dalam aktivitas sehari-hari. Jalan kaki menjadi lebih stabil, naik turun tangga lebih percaya diri, dan risiko terjatuh berkurang drastis. 2 tanda pertama yang sudah kita bahas tadi, semuanya berkaitan dengan kekuatan tubuh fisik Anda, genggaman tangan yang kuat, dan kemampuan keseimbangan yang baik. Kedua hal ini adalah fondasi dasar yang harus dimiliki. Tapi Bapak Ibu, perjalanan menuju umur 90 tahun tidak berhenti di situ saja. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sama pentingnya, bahkan dalam beberapa hal justru lebih menentukan. Kita akan membahas tentang pikiran dan kebiasaan harian Anda. Banyak orang mengira bahwa umur panjang hanya soal fisik semata. Mereka berpikir, asal badan sehat, tidak sakit-sakitan, dan rajin olahraga, pasti bisa hidup lama. Pemikiran itu tidak sepenuhnya salah, tapi sangat tidak lengkap. Otak Anda dan kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan kekuatan otot terhadap panjang pendeknya usia Anda. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kebiasaan baik bisa menjadi faktor penentu yang lebih kuat dibandingkan kondisi fisik semata. Mari kita bahas tanda ketiga yang berkaitan dengan hal ini. Tanda ketiga adalah kualitas tidur Anda di malam hari. Saya sering sekali mendengar keluhan tentang tidur dari pasien-pasien lansia yang datang ke tempat praktik saya. Mereka bercerita dengan nada pasrah bahwa setiap malam susah sekali memejamkan mata. Baru tidur sebentar, sudah terbangun lagi. Kadang terbangun jam 2 atau 3 pagi, dan tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Ketika saya tanya lebih lanjut, jawaban yang paling sering saya dengar adalah kalimat ini. Sudah tua dok, wajar kalau tidur jadi susah. Memang begitu nasib orang tua. Bapak Ibu, saya perlu meluruskan pandangan ini, karena ini adalah mitos yang berbahaya kalau terus dipercaya. Memang benar bahwa pola tidur berubah seiring dengan bertambahnya usia. Anda mungkin jadi lebih mudah mengantuk di sore hari dan bangun lebih pagi dari biasanya. Itu adalah perubahan normal yang dialami semua orang. Tapi, kebutuhan akan tidur yang berkualitas tidak pernah berkurang meskipun usia sudah 75 tahun atau lebih. Tubuh dan otak Anda tetap membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan diri dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Penelitian dari Harvard Medical School yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan temuan yang sangat penting. Lansia yang tidur kurang dari 5 jam setiap malam, atau sebaliknya, tidur lebih dari 9 jam setiap malam, sama-sama mengalami penurunan fungsi otak yang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidur dalam durasi optimal. Titik paling sehat untuk Bapak Ibu yang berusia 75 tahun ke atas ada di kisaran 6-7 jam setiap malam. Tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Tapi yang perlu diingat, yang penting bukan hanya berapa lama Anda tidur, melainkan juga bagaimana kualitas tidur tersebut. Coba Bapak Ibu perhatikan dan jawab dengan jujur beberapa pertanyaan ini. Apakah Anda bangun di pagi hari dengan badan yang terasa segar dan siap beraktivitas, atau justru bangun dengan badan yang masih terasa lelah dan lemas, seperti tidak tidur sama sekali? Apakah Anda bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam, atau sering terbangun berkali-kali untuk ke kamar mandi, atau tanpa alasan yang jelas? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memberitahu Anda apakah kualitas tidur Anda sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Kalau tidur Bapak Ibu masih bermasalah, ada beberapa cara yang bisa membantu memperbaikinya tanpa harus bergantung pada obat-obatan tidur. Pertama, hindari makan dalam porsi besar 3 jam sebelum waktu tidur. Perut yang terlalu penuh membuat tubuh harus bekerja keras mencerna makanan sehingga susah untuk rileks dan mengantuk. Kalau memang lapar di malam hari, cukup makan cemilan ringan saja seperti beberapa potong buah atau segelas susu hangat. Kedua,
Kurangi minum air putih atau minuman lainnya sekitar 2 jam sebelum tidur. Tujuannya supaya Bapak Ibu tidak harus bolak-balik bangun ke kamar mandi di tengah malam yang akan mengganggu kualitas tidur secara keseluruhan. Ketiga, dan ini adalah tips yang paling sering dilupakan orang. Usahakan untuk keluar rumah dan terkena paparan sinar matahari pagi selama 15-20 menit setiap hari. Cahaya matahari pagi membantu mengatur jam biologis di dalam tubuh Anda. Ketika tubuh terpapar cahaya matahari di pagi hari, otak akan mengirim sinyal bahwa sekarang adalah waktunya beraktivitas. Dan ketika malam tiba, tubuh akan secara otomatis memproduksi hormon yang membuat Anda mengantuk dan siap untuk tidur. Cobalah terapkan ketiga tips ini selama 2 minggu secara konsisten, dan rasakan sendiri perbedaannya pada kualitas tidur Anda. Tanda keempat yang akan saya bahas ini mungkin terdengar bukan seperti nasihat dokter pada umumnya. Bapak Ibu mungkin tidak menyangka hal ini berhubungan dengan kesehatan dan umur panjang. Tapi percayalah, apa yang akan saya sampaikan ini didukung oleh penelitian ilmiah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Tanda keempat adalah, apakah Anda masih memiliki rasa penasaran terhadap hal-hal baru dan masih punya kemauan untuk terus belajar? Apakah Anda masih tertarik mencoba sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Apakah ada hal-hal yang membuat Anda penasaran dan ingin tahu lebih dalam? Atau sebaliknya, apakah Anda merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dipelajari dan menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama terus-menerus tanpa variasi? Penelitian jangka panjang yang mengikuti ribuan orang lansia selama 20 tahun menemukan fakta yang sangat menarik. Mereka yang tetap aktif secara kognitif, yang otaknya terus diajak bekerja, yang masih penasaran dengan dunia di sekitarnya, dan yang masih mau mencoba mempelajari hal-hal baru, memiliki risiko mengalami pikun atau demensia 30-50% lebih rendah dibandingkan mereka yang membiarkan otaknya pasif tanpa stimulasi. Otak kita bekerja seperti otot di tubuh. Kalau jarang digunakan dan dilatih, dia akan mengecil dan melemah fungsinya. Tapi kalau terus dirangsang dan diajak bekerja, otak akan tetap tajam dan kuat meskipun usia terus bertambah. Inilah kenapa rasa penasaran dan kemauan belajar menjadi salah satu tanda penting untuk umur panjang yang berkualitas. Saya punya banyak cerita nyata dari pasien-pasien saya yang membuktikan betapa pentingnya terus belajar di usia lanjut. Ada Pak Hasan yang usianya sudah 82 tahun. 2 tahun lalu beliau memutuskan untuk belajar menggunakan smartphone supaya bisa melakukan video call dengan cucunya yang tinggal di luar kota. Awalnya sangat susah, berkali-kali salah pencet tombol, bingung dengan aplikasinya, dan hampir menyerah. Tapi Pak Hasan tidak berhenti mencoba. Setiap hari beliau minta diajari oleh anaknya sedikit demi sedikit. Sekarang setiap minggu Pak Hasan video call dengan cucu-cucunya, dan wajahnya selalu berseri-seri setiap kali bercerita kepada saya tentang hal itu. Ada juga Bu Aminah yang usianya 79 tahun. Setelah suaminya meninggal 3 tahun lalu, beliau merasa hidupnya hampa dan tidak punya tujuan. Lalu seorang temannya mengajak ikut kelas melukis untuk lansia. Bu Aminah mengiyakan meski ragu, karena seumur hidup beliau tidak pernah memegang kuas. Sekarang melukis sudah menjadi kegiatan favoritnya. Beliau bilang kepada saya dengan mata berbinar, "Dok, saya tidak pernah menyangka di usia segini masih bisa belajar hal baru. Ini yang membuat saya bangun pagi dengan semangat setiap hari." Yang membuat Pak Hasan dan Bu Aminah istimewa bukan karena mereka punya kecerdasan luar biasa, tapi karena mereka punya kemauan untuk tidak berhenti belajar meskipun usia sudah lanjut. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, kapan terakhir kali Anda belajar sesuatu yang benar-benar baru? Bukan sekedar menonton televisi atau mendengarkan radio yang sifatnya pasif, tapi benar-benar belajar keterampilan atau pengetahuan baru yang membuat otak Anda harus bekerja dan berpikir. Kalau jawabannya sudah lama sekali atau bahkan tidak ingat kapan, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai lagi. Tidak perlu belajar hal yang besar-besar atau rumit, mulai dari yang sederhana saja. Belajar lagu baru dan hafalkan liriknya. Belajar resep masakan baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Belajar nama-nama tanaman dan bunga yang ada di halaman rumah atau di taman sekitar. Belajar permainan kartu atau catur kalau belum pernah bisa. Atau seperti Pak Hasan, belajar menggunakan teknologi sederhana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Yang penting, otak Anda terus diajak bekerja, terus dirangsang dengan hal-hal baru, dan tidak dibiarkan pasif tanpa aktivitas yang menantang. Sekarang kita sampai di tanda kelima. Ini adalah tanda yang paling penting dan paling ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu hari ini.
Tanda kelima ini adalah yang paling sering diabaikan oleh banyak orang, padahal justru paling menentukan apakah seseorang bisa menikmati umur panjang dengan bahagia atau hanya sekedar bertahan hidup tanpa makna. Tanda kelima adalah memiliki hubungan sosial yang bermakna dalam hidup Anda. Kesimpulan ini bukan datang dari teori atau dugaran semata. Ini berasal dari penelitian terpanjang tentang kebahagiaan dan kesehatan yang pernah dilakukan di dunia. Namanya Harvard Study of Adult Development. Penelitian ini sudah berjalan lebih dari 85 tahun, dimulai sejak 1938, dan mengikuti kehidupan ratusan orang dari mereka masih muda sampai usia lanjut, bahkan sampai meninggal. Hasilnya sangat jelas dan tidak terbantahkan. Faktor nomor satu yang menentukan kesehatan dan panjang umur seseorang bukan genetik atau keturunan, bukan kekayaan atau jabatan tinggi, bukan pola makan sempurna atau olahraga setiap hari, melainkan hubungan sosial yang bermakna. Orang-orang yang punya setidaknya 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa diajak berbagi cerita, yang dipercaya sepenuhnya, yang membuat mereka merasa tidak sendirian di dunia ini, memiliki harapan hidup yang jauh lebih tinggi dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Saya ingin Bapak Ibu merenungkan beberapa pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Siapa yang akan Anda telepon kalau sedang merasa sedih dan butuh teman untuk bercerita? Siapa yang akan menemani dan merawat Anda kalau suatu hari Anda jatuh sakit? Siapa yang membuat Anda tertawa lepas sampai lupa waktu dan masalah? Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah, maka Anda memiliki harta yang lebih berharga dari obat manapun di dunia ini. Jagalah hubungan itu baik-baik. Tapi saya juga memahami bahwa tidak semua orang seberuntung itu. Banyak lansia yang saya temui mengaku merasa sangat kesepian. Pasangan hidup yang selama puluhan tahun menemani sudah dipanggil pergi lebih dulu. Anak-anak sudah sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing sehingga jarang berkunjung. Teman-teman lama dari masa muda sudah berpulang satu persatu. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawa dan obrolan sekarang terasa sunyi dan sepi. Kalau ini yang Bapak Ibu rasakan saat ini, saya ingin Anda tahu bahwa perasaan kesepian itu valid dan Anda tidak sendirian mengalaminya. Banyak orang seusia Anda merasakan hal yang sama. Dan yang lebih penting lagi, situasi ini masih bisa diperbaiki kalau Anda mau berusaha. Langkah pertama adalah menerima bahwa di usia 75 tahun ke atas, Anda perlu lebih aktif dalam membangun hubungan dengan orang lain. Jangan menunggu orang datang menghampiri, karena semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Mulailah dari hal yang sederhana. Ikut pengajian rutin atau kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Gabung dengan kelompok senam lansia yang biasa diadakan di puskesmas atau di taman. Rutin menyapa tetangga setiap pagi saat menyapu halaman atau menyiram tanaman. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuka pintu untuk persahabatan baru yang bermakna. Langkah kedua yang lebih dalam adalah belajar untuk membuka diri kepada orang lain. Banyak lansia sudah terbiasa menyimpan perasaan sendiri sepanjang hidupnya. Sekarang saatnya belajar bercerita tentang apa yang dirasakan, belajar mendengarkan cerita orang lain dengan penuh perhatian, dan belajar mengucapkan dengan tulus kepada siapapun yang berkunjung, "Saya senang sekali kamu datang." Ingat Bapak Ibu, kesepian pada lansia bukan hanya masalah perasaan. Penelitian menunjukkan kesepian meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke secara signifikan. Hubungan sosial adalah kebutuhan biologis tubuh, sama pentingnya dengan makanan dan udara. Jagalah hubungan yang sudah ada dan jangan ragu membangun yang baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam hangat dari saya, Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia.